Mengapa kurikulum perlu berubah? Sesuai yang disampaikan oleh tutor PNN IC Hadijah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Masih ingatkah Bapak Ibu? Dulu tentunya Bapak Ibu guru masih ingat. Kita dulu mencari bahan referensi di perpustakaan guna menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kini murid-murid kita tidak hanya mendapatkan buku-buku di perpustakaan sebagai bahan referensi, berbagai materi bacaan yang mereka bisa jangkau dan melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah Bapak Ibu guru. Mungkin cita-cita kita ketika menjadi murid hanya menjadi guru, dokter, polisi, tentara, dan lain-lain. Namun kini cita-cita murid kita lebih beragam dan tidak pernah terbayangkan dari sebelumnya. Mereka kini ada yang ingin menjadi ilustrator, animasi, karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game, atau bahkan gamer dan youtuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh kecil yang membuat kita sadar dunia ini memang terus berubah sesuai dengan kata-kata Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita sedang gerakkan juga harus terus sesuaikan dengan kebutuhan mereka sebagai guru. Kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dari media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas-tugas melalui aplikasi digital. Maka perlunya peran guru, orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid. Berbagai rujukan utama sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya, guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut Bapak Ibu guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik harus berkembang bersama-sama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari perkembangan pembelajaran. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 10 Penetoi memiliki harapan yang besar kepada Bapak Ibu guru hebat di SDN 10 Penetoi. Ayo kita bersama-sama menuju tujuan kita. Oleh karenanya sekarang kita jangan gagap teknologi, tapi meleklah teknologi biar kita tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Jangan sampai murid lebih pintar dari gurunya. Wassalam.
Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat.